Assalamualaikum, halo teman-teman. Jadi di sini aku akan buat video untuk tugas aplikasi perangkat lunak dalam ilmu tanaman. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang kegiatan aku selama penelitian, mulai dari metode penelitian yang digunakan hingga cara mengolah data dengan menggunakan RStudio. Jadi, langsung ke videonya aja. Oke, langsung saja untuk kegiatan penelitiannya itu berjudul Persentase Gugur Bunga dan Buah, Hasil serta Analisis Kelayakan Ekonomi Cabai Merah pada Ultisol yang diaplikasikan berbagai dosis pupuk anorganik dan biostimulan. Adapun untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai aplikasi biostimulan dan kemampuannya dalam mengurangi penggunaan dosis pupuk anorganik, gugur bunga dan buah, meningkatkan hasil produksi, serta keuntungan secara ekonomi pada budidaya cabai merah di Ultisol Kebun Percobaan Universitas Sriwijaya. Nah, untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan rancangan acak lengkap dengan 9 perlakuan. Adapun perlakuannya itu ada perlakuan kontrol, lalu ada biostimulan aplikasi benih, dan juga beberapa dosis pupuk anorganik. Lalu ada biostimulan aplikasi benih dan disiram ke tanah, dan beberapa dosis pemupukan anorganik. Adapun untuk cara kerja yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama itu persiapan lahan dibajak dengan menggunakan traktor, lalu diberi perlakuan dasar yaitu pengapuran dan juga penambahan pupuk kandang ayam. Nah, selanjutnya tanah dibuat buludan dengan ukuran 4 meter kali 1,5 meter. Lalu untuk persiapan benih itu menggunakan benih lado S1 dari cap panah merah, kemudian dilakukan pembibitan hingga tanaman memiliki 4-5 helai daun. Nah, setelah memiliki 4-5 helai daun itu akan dipindah tanam. Nah, setelah itu 1 minggu setelah penanaman itu akan dilakukan pemupukan dan aplikasi biostimulan pada 7 hari, 14 hari, serta 35 hari setelah penanaman. Lalu untuk penyiraman itu dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Untuk pengendalian OPT dilakukan secara mekanik, manual, bahkan dengan menggunakan pestisida nabati. Nah, setelah itu tanaman siap untuk dipakai. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengolah data dengan menggunakan RStudio. Untuk perintah R-nya ini sendiri bisa kalian cari di internet, atau kalau mau lebih mudah itu dari ChatGPT juga bisa. Nah, jadi di sini nanti akan ngeprint data yang dari Excel, lalu ada ringkasan data, terus untuk metodenya itu menggunakan sidik ragam atau ANOVA dan diuji lanjut dengan menggunakan BNG, serta nanti akan ada tampilan grafik. Jadi untuk yang pertama kita beralih ke Excel. Di sini kita mempunyai data produksi cabai per hektar. Nah, data di sini merupakan dalam bentuk ton. Nah, untuk perlakuannya itu kita tandai dengan TRT, dan untuk nilai dari hasilnya itu kita menggunakan OBS. Yang pertama kita kontrol terlebih dahulu, Ctrl C, atau kita copy terlebih dahulu data yang kita punya. Selanjutnya kita langsung ke aplikasi RStudio. Nah, untuk cara cepatnya kita langsung Ctrl A saja di bagian perintah ini, lalu kita run. Nah, jadi sembari kita tunggu, nanti di sini akan mengeluarkan informasi yang kita butuhkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dari sini bisa kita lihat data yang kita copy dari Excel tadi sudah benar termasuk di RStudio. Lalu di sini juga menampilkan rata-rata dari perlakuan yang kita punya dan juga ada standar errornya. Nah, dari hasil uji ANOVA itu terlihat bahwa perlakuan biostimulan dan pupuk organik ini berpengaruh nyata terhadap produksi cabai per hektar. Nah, selanjutnya itu bisa kita lihat ada ini di perlakuan, ada rata-ratanya, ada standar deviasi, dan juga ada standar error serta pembacaan dari BNJ-nya. Kalau dari sini kita bisa lihat bahwa perlakuan B6 yaitu biostimulan aplikasi benih dan siram ke tanah dengan 50% dosis pupuk anorganik
itu lebih tinggi perlakuannya atau berbeda nyata dengan perlakuan lain. Jadi untuk produksi dari cabai merah sendiri yaitu pada perlakuan B6. Nah, berarti dari sini bisa disimpulkan bahwa biostimulan ini mampu mengurangi penggunaan pupuk anorganik hingga 50%. Oke, jadi di sini juga ada plot atau grafik batang. Nah, di sini juga kita bisa lihat, kita zoom saja untuk produksi cabainya. Nah, di sini terlihat dari perbedaan huruf-huruf yang ada di sini, ini dari hasil uji beda nyata jujur, bahwa perlakuan B6 ini berbeda nyata dengan perlakuan yang lainnya, karena perlakuan B6 itu paling tinggi. Nah, teman-teman, jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang kegiatan penelitian aku dan juga cara pengolahan data menggunakan RStudio. See you next time. Bye-bye!